Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di cerita perdana ini, saya akan membawakan kisah tentang hilangnya seorang anggota TNI pada saat dia ikut dalam proses pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Rokan Hilir, Riau. Cerita ini dirangkum dari berbagai pemberitaan media massa online, baik nasional maupun lokal. Karena memang peristiwa hilangnya anggota TNI itu cukup mencuri perhatian publik. Kisah ini disuguhkan kepada para pendengar bukan bermaksud untuk menyudutkan pihak-pihak tertentu atau mengungkit kembali luka lama yang dirasakan oleh satuan dan pihak keluarga, melainkan untuk mengenang gugurnya seorang prajurit dalam tugas yang mulia. Hanya saja peristiwa kala itu banyak dikaitkan dengan hal-hal yang berbau mistis. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Peristiwa ini terjadi pada Agustus 2016 lalu. Anggota TNI dari Kesatuan Denrudal Dumai hilang saat melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Rokan Hilir, Riau. Ada cerita mistik di balik hilangnya anggota TNI itu. Informasi yang dihimpun, anggota TNI yang hilang itu adalah Pratu Wahyudi asal Magetan. Pada tanggal 18 Agustus 2016, menurut keterangan dari pihak TNI, hilangnya anggota mereka menjadi pertanyaan besar. Karena pada saat hilang, sempat terjadi perbincangan yang tidak masuk akal antara korban dan teman-temannya melalui ponsel. Hilangnya Pratu Wahyudi saat dia dan rekan-rekannya berjalan kaki ke arah pulang setelah selesai melakukan tugas pemadaman kebakaran di lokasi. Ketika itu, tiba-tiba saja dia menghilang. Saat mengetahui temannya hilang, 4 anggota TNI yang tidak lain adalah rekan dari Pratu Wahyudi, yang ketika itu bersama dengan Pratu Wahyudi, merasa kebingungan. Mereka pun mencari dan meneriaki Pratu Wahyudi di tengah hutan belantara yang sebelumnya hutan ini memang terkenal sangat angker. Di tengah kebingungan itu, salah satu rekannya berupaya menghubungi Pratu Wahyudi menggunakan ponsel. Ternyata nomor itu aktif dan diangkat serta dijawab dengan suara Pratu Wahyudi sendiri dari balik ponsel itu. Dalam percakapan di telepon, Pratu Wahyudi menerangkan bahwa dirinya tiba-tiba berada di sebuah pohon yang besar. Begitu mendengar ucapan di telepon Pratu Wahyudi, 4 rekan korban mengamati kayu-kayu yang ada di hutan itu. Namun, temannya tidak terlihat keberadaannya. Teman-teman korban kembali berteriak dengan memanggil nama Wahyudi. Namun, tidak ditemukan dan tidak ada sahutan. Karena penasaran, rekan-rekannya kembali menghubungi ponsel Pratu Wahyudi. Telepon pun dijawab. Wahyudi mengatakan bahwa dia mendengar teriakan teman-temannya. Kemudian, teman-teman korban meminta Wahyudi berteriak. Lalu Pratu Wahyudi berteriak, namun rekan-rekannya tidak mendengar suaranya. Setelah itu, saat teman korban menelpon kembali, tidak ada jawaban walaupun ponsel Pratu Wahyudi itu tersambung dan masih aktif. Menurut cerita yang berkembang di warga, bahwa hutan yang menjadi lokasi tempat pemadaman kebakaran itu memang dikenal sangat angker. Brigjen TNI Nurendi yang ketika itu menjabat sebagai Danrem 031 Wirabima mengaku sangat sedih atas hilangnya Pratu Wahyudi. Sejak Pratu Wahyudi dinyatakan hilang, dia terus mengikuti perkembangan pencarian terhadap anggotanya itu. Bahkan, dia menginstruksikan kepada anggotanya yang lain untuk menggelar doa bersama
dengan harapan agar Pratu Wahyudi yang berada di garda terdepan dalam pemadaman titik api tersebut dapat ditemukan dalam kondisi yang selamat. Menurut pemberitaan yang ditayangkan pada 23 Agustus 2016, Pratu Wahyudi ditemukan meninggal dunia dengan tubuh yang dipenuhi dengan luka bakar. Jenazahnya ditemukan petugas sekitar 150 meter dari sebuah pohon besar, tempat di mana pertama kali dia dinyatakan hilang. Jenazah Pratu Wahyudi lantas dievakuasi ke kota Madya Dumai, tempat dia bertugas. Prajurit tersebut ditemukan oleh tim Basarnas dan prajurit Denrudal 004 Dumai sekitar pukul 11.30 WIB. Brigjen TNI Nurendi ketika itu menyatakan bahwa Korps Barit Hijau di Satuan TNI di tanah air sedang berduka akibat gugurnya salah satu anggota mereka dalam tugas yang mulia saat memadamkan api di hutan yang terbakar di salah satu daerah di Riau itu. Begitulah peristiwa yang memilukan yang dialami oleh Pratu Wahyudi. Kisah ini memang sempat mencuri perhatian publik terutama di media massa karena banyak menyimpan hal-hal ganjil. Semoga kisah ini menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. Demikian kisah ini saya bacakan. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak cerita ini hingga usai. Sebelum menutup, saya ingin mengingatkan kembali kepada teman-teman semua, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi dimensi lain. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.